Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Izinkan numpang lewat bersair yang berjudul setiap tarikan nafas melewati lorong waktu menuju Sang Pencipta. Keberadaan manusia yang dilihat dari sudut pandang jiwa dan raga. Secara umum, manusia mempunyai ciri-ciri fisik yang hampir sama. Tapi dari sisi jiwa, setiap orang berbeda-beda. Karena itu, diperlukan penjelasan yang lebih khusus, yakni sebuah kaidah-kaidah untuk melewati tingkatan demi tingkatan mencapai alam ilmunya tersebut. Tafakur sesaat lebih utama daripada ibadah setahun. Sesaat tafakur lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Menuju kesempurnaan adalah taubat. Jalan menuju kesempurnaan adalah bertaubat. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Firman Al-Baqarah. Aspek lahir dan batin dari sholat memberi panduan bagaimana berzikir, wirid, berkolwat, menyingkap hakikat kebahagiaan dan penyucian jiwa. Menganjurkan perang melawan hawa nafsunya dirinya sendiri, meredam hawa nafsunya dirinya sendiri, sehingga melihat hakikat ilahi hingga meraih makom penyaksian, yaitu musyahadah. Seorang mukmin untuk berpindah dari iman yang baru sampai pada batasan rasio dan teori iman akhli kepada iman yang sudah sampai pada tahapan penghayatan, pendalaman iman jauh, dan dari kesadaran hati akan perbuatannya. Menuju sifat-sifat Allah, yaitu makom fana, kepada pemahaman rohani akan zatnya, makom bako. Dengan demikian, seorang mukmin akan meraih hakikat kelembutan, mencapai keikhlasan, dan menghampiri Sang Kekasih yang Maha Suci. Inilah rahasia dari segala rahasia kehidupan. Makna perjalanan menuju Allah adalah berpindah dari akal non syar'i kepada akal syar'i. Dari hati yang sakit, keras, kepada hati yang sehat, lembut,
kasih sayang. Dari ruh yang lari dari pintu Allah kepada ruh yang mengenal Allah. Dan dari jiwa yang kotor kepada jiwa yang tersucikan, suci bergelimang cahaya. Seperti yang tergambar dalam firman surat An-Nur ayat 35. Ayat ini merupakan perumpamaan tahapan-tahapan menuju cahaya Allah. Jasad diumpamakan sebagai al-miskat, sebuah lubang dinding yang tidak tembus. Hati diumpamakan al-juzajah, tabung kaca yang berisi pelita besar. Dan hati yang suci diumpamakan al-misbah, pelita besar yang bercahaya. Jika cahaya Allah yang merupakan cahaya langit dan bumi menerangi hati, ia akan menyalakan lentera hati yang berada dalam kaca yang bening. Berkilaulah bintang ilahi dalam hati. Kilauan itu memancar dari awan makna yang tak berasal dari timur maupun barat. Menyala dari pohon zaitun. Cahaya itu memantul dari pohon itu. Sangat jernih dan terang, seolah-olah memancarkan cahaya meski tak disentuh api. Ketika itulah lentera hikmah menyala terang. Bagaimana mungkin ia padam jika cahaya Allah menerangi seluruh relum hati. Dari pernyataan ini, setidaknya ada 4 perumpamaan tahap untuk sampai pada cahaya Allah. Pertama, manusia mempunyai 2 potensi, jasad dan hati. Lubang di dinding yang tidak tembus ibarat jasad, dan tabung kaca ibarat hati. Dan cahaya keimanan akan masuk ke dalam hati seorang mukmin tersebut. Kedua, ketetapan bagi seorang mukmin adalah selalu terikat dengan hukum syara. Pohon zaitun merupakan perumpamaan dari syariat yang tidak miring ke timur dan tidak pula miring ke barat. Inilah cahaya Al-Quran. Ketiga, syariat yang bermanfaat bagi manusia ibarat pohon yang diberkahi. Syariat Islam yang mengatur semua perkara kehidupan manusia, tata caranya, aturannya, akan memberikan kepuasan bagi akal, menenangkan bagi hati, sesuai dengan fitrah kemanusiaan, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Disinilah cahaya iman, cahaya Al-Quran menyatu. Keempat, ketika cahaya Al-Quran dan cahaya iman berkumpul, niscaya keduanya akan menerangi. Salah satu dari keduanya tidak akan ada jika tidak ada yang lain. Cahaya yang merupakan gambaran dari kebenaran yang memiliki bentuk berlapis-lapis tapi tunggal. Jika manusia mengamalkan Al-Quran, akan bertambahlah cahaya hatinya. Cahaya ini akan senantiasa membekas pada lubang dinding, yakni jasad manusia.
hingga sang jasad bisa memberi sinar bagi jalan yang dilaluinya dan jalan penunjuk bagi orang selain dirinya. Semua itu berawal sejak diri membersihkan cermin hati. Cahaya hakikat ilahi akan menyinari jika diri menghendaki, terkehendaki, mencarinya, darinya, bersamanya. Maka setiap tarikan nafas sesungguhnya adalah perjalanan menelusuri lorong-lorong waktu menuju kesempurnaan Sang Maha Pencipta. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.